ya di acaranya itu dilaksanakan pas Lebaran ya. Pas Lebaran kan berbarengan dengan jadwalnya wong digawe, wong mantu itu kan banyak sekali. Iya. Ya pernah berapa kali saya tidak nonton blas. Nontonnya pas di live YouTube atau di live Facebook atau di postingan itu baru saya tonton. Tapi beberapa kali juga kalau misalkan ada waktu saya sempat yang 2 yang terakhir saya nonton juga, nonton di acaranya. Oke Mas, untuk menyikapi kondisi sekarang ya kan, karena kita kemarin juga saya sudah ngomong sama Mas Dedi karena pandemik ini gitu kan, ternyata event-event yang sudah terancang itu kan gagal, ya emang gagal benar. Dan jenengan sendiri berapa impactnya? Berapa terasa dampak event dengan pandemi ini sendiri? Ya semuanya saya kira terdampak untuk pandemi ini di sektor manapun pekerjaan. Lebih kalau di musik ya, musik di kota-kota juga mungkin terdampak musik. Kalau di desa itu yang terdampak juga musik, pengisi hiburan di tempatnya orang gawe lah, itu jelas terdampak. Tukang organ, orkes, sound, tukang mungkin rias, fotografi, kajang dan sebagainya itu terdampak sekali karena kan semenjak adanya pandemi itu kan izin hiburannya kan susah, tidak diperbolehkan. Jadi kan ya kasihan bagi teman-teman seprofesi saya misalkan yang nyari nafkah di istilahnya di ngisor kacang itu kasihan, pekerja musik, pekerja seni. Nah, istilahnya kalau di neng desa itu di ngisor kacang itu kan semuanya terdampak tuh. Padahal kan juga tidak ada batasannya kapan ini bisa berakhir, pandemi berakhir kapan. Setidaknya kalau ada gambaran akhir tahun ini ada harapan tahun baru nanti sudah kita mulai bisa bekerja lagi. Bahkan teman-teman itu sampai ada yang ke Jakarta yang sampai ada dialog dengan DPR karena kan di DPR sini tidak tembus untuk izin ini. Di Boyolali belum sampai saat ini belum ada izin untuk adain acara. Mungkin itu di sisi saya sebagai ngisi hiburan di tempatnya orang punya gawe. Terus juga yang terdampak tadi kan juga seperti teman-teman yang pengen ngadain GTF tadi kan jadwalnya sudah terancang, sudah dibagikan pamfletnya, mungkin bintang-bintang tamu juga fix mau datang siapa, tapi pada akhirnya acaranya batal juga gitu. Gara-gara COVID, virus. Nah, ini menarik. Menurut Mas Mawar itu UU ITE itu serasa membungkam orang untuk berpendapat nggak sih? Boleh juga dianggap seperti itu, karena kan mungkin namanya undang-undang itu kan adalah batasan kita melakukan sesuatu, batasan. Nah, dalam pasal-pasalnya itu ada poin-poin yang aturan lah, bila mana mungkin aturan itu juga dibuat untuk punya tujuan juga, punya misi untuk membungkam juga bisa, tergantung mengontrol lah ya biar nggak berlebihan ataupun mencela sesuatu itu tidak terlalu dalam. Tapi kan itu sudah menghilangkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Iya sih, menurut saya ya. Maaf kalau salah. Ya kan bedanya waktu dulu di era Orde Baru mungkin kebebasan berpendapat itu langka sekali zaman dulu katanya. Karena kan saya masih nggak berani. Langka karena kan katanya ketika orang menyuarakan pendapatnya yang berlawanan dengan pemerintah, kritik pemerintah itu waktu itu langsung terkena dampak, langsung lenyap di telan bumi, tidak tahu di mana. Kalau sekarang itu mending lah. Satu kata. Setelah era reformasi itu mending. Katanya kan sekarang kan era kebebasan berpendapat itu tadi. Kebebasan berpendapat. Kita waktu itu jarang kan, setelah era 98 demo itu sebelumnya nggak ada demo itu setelah era reformasi boleh demo bebas. Nah, mungkin itu ya, di adanya undang-undang ITE itu mungkin untuk membatasi itu.
ya namanya batasan itu ada baiknya ada tidaknya. Kalau tidak dibatasi justru itu ya juga tidak baik, ya karena namanya batasan undang itu kan untuk sifatnya membatasi. Contoh namanya udah ada perundang-undangan masih aja kan orang-orang yang menyuarakan sesuatu hal yang berlebihan itu kenyataannya kan seperti itu. Ya itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Selamat datang. Welcome to plus 62. Balik lagi ke musik ya. ya. Power ini kan tergolong orang-orang yang mengcover sebuah lagu kan, di wedding lah, di apa, terus YouTube, punya YouTube juga. Nanti di linknya di bawah. Nanti linknya di bawah. Subscribe, subrek. Nah, menurut Mas itu sendiri gimana sih kok musisi covering dan musisi yang tidak covering, ya apalah istilahnya? Apakah nggak apa-apa, sah-sah saja atau gimana? Atau semua orang harus berkarya, harus mempunyai karya sendiri? Gimana gitu? Apa ada sisi baiknya juga dari covering? Bagaimana? Kalau ngomongin saya sendiri yang saya lakukan kan, saya itu mendapatkan hasil lah itu kan dari cover juga tuh. Kalau jelas semua orang di organ tunggal itu tidak ada kalau main organ tunggal itu membawa lagunya sendiri. Ini malah orang dijoget. Karena saya mau joget, tidak ada orang yang nyawer. Itu jelas untuk di kalangan bawah, di kalangan musik paling bawah lah. Itu banyak orang yang mengcover. Kalau untuk musik dangdut ya, dangdut sendiri sekarang untuk ini sebelum ke pop, dangdut sendiri kan jarang sekarang ada produksi musik baru, arusnya tidak begitu deras seperti musik yang lain. Lagu-lagu dangdut terbaru itu jarang, banyak kan lagu-lagu dangdut itu kan yang dinikmati orang itu lagu dangdut klasik, bahkan lagu-lagu yang tempo dulu saya belum lahir itu sekarang dibawa ulang. Kalau cover, kalau dangdut di cover mungkin lagu-lagu yang hits, pop yang hits, terus lagu-lagu mungkin Malaysia atau lagu-lagu TikTok yang hit itu kan bisa. Tetap kalau di saya sendiri tidak bisa lepas dari musik cover karena kan saya kerjanya di situ. Biasanya kan orang yang dihibur itu mintanya juga lagu yang hits kan, otomatis kita juga cover akhirnya gitu. Itu untuk cover. Kalau untuk di musik yang umum cover itu kok tidak berkarya ya sah-sah saja bermusik, yang penting kan kita bermusik, intinya itu kalau menurut saya. Selama kita bisa menuangkan ide kita di musik, memainkan musik itu bagi saya sudah ekspresi saya di musik itu sudah main musik itu ya sudah puas, merasa puas gitu. Apalagi bagi teman-teman yang punya karya, yang bisa menciptakan lagu itu ya lebih bagusnya lagi dipublikasi mungkin itu. Kalau punya YouTube ya dimasukkan ke channel YouTube, di-share ke YouTube atau ke musik-musik online lah, kalau bisa diupload seperti itu kan. Sekarang itu era digital kan keberuntungan musik kan itu dari musisi yang ada di YouTube itu kebetulan kan juga banyak yang akhirnya meledak, itu kan juga lagunya sendiri terus akhirnya lagunya banyak yang orang yang suka, terus akhirnya meledak, akhirnya juga banyak sekali lah. Akhirnya berdampak di musik pop pun juga, musik pop akhirnya bawa lagu sendiri, diupload di YouTube, musiknya tenar, akhirnya juga banyak di cover orang, akhirnya di cover juga. Nah kalau kamu pengen lagumu di cover orang, ya lagumu terkenal dulu baru di cover orang nanti. Kadang kan tapi ada mas yang mempunyai lagu itu nggak begitu meledak, tapi giliran di cover malah lebih meledak gitu loh. Jadi si pengcover itu bisa mendapatkan royalti yang lebih dari yang mempunyai hasil karya itu sendiri. Itu tergantung sih si itu banyak kasus juga seperti itu. Soalnya di sini belum ada wadah untuk menampung semua itu kan. Betul sih. Harus gimana, boleh nggak sih lagu ini saya cover gitu kan, belum ada wadahnya, harus lapor kemana lah. Dan kembali lagi ke cover, mungkin dari covering sendiri itu juga kita banyak belajar ya.
kita harus cari chordnya, harus apa namanya? Improve. Ya Bisa mungkin ada versi yang improve, harus improve dan harus sebagainya. ini improve itu. Dan juga untuk yang punya lagu sendiri sebenarnya itu adalah goals juga untuk musisi kan sebenarnya ya kan. Tapi kenapa kayak bikin lagu Anda Hujan sedangkan Zara yang dipegang seninya Anda baik-baikin? Kenapa netizen itu? Netizen mah benar biasa. Dia mah benar itu. Kayak itu karya sendiri loh itu. Ya. Bagus lah bikin karya sendiri. Belum tentu yang hujat itu bisa nyiptain lagu yang Jadi intinya kalau yang sederhana tapi terkenal ya. kita punya karya, ya udah saya totalitas tanpa batas lah ya Mas. Ya. Seperti apapun hasil karya itulah ya. Penting kan kita Ya, tuangkan penting kita itu dalam tuangkan otak itu, ya. kita. Nah, itu dalam lagu. Daripada kamu simpan di otak, mending disimpan di YouTube atau di hard disk. YouTube sendiri pun sekarang tuh ada yang ini loh, Atau ada yang musik merasa apa ya, merasa tersaingi gara-gara mungkin alasannya adalah algoritmanya sekarang berubah. Ada juga yang seperti itu dan memutuskan untuk berhenti dari YouTube gara-gara itu. Dan mungkin sekarang saya juga seorang YouTuber seperti Mas Gopur juga masuk seperti Mas Pukas. Maksudnya baru pemula sih, pemula yang ingin menuangkan ide lah. Saya tidak muluk-muluk ingin mendapatkan royalti dari YouTube tidak. Saya kan cuma media untuk, kalau saya pribadi untuk media menyimpan lah, daripada nanti kan kalau kita simpan di hard disk Penuh. di hard disk komputer dan siapa tahu juga ke banyak orang yang suka hilang juga kan. ya. Terus itu yang pertama untuk menyimpan, barangkali ada orang yang tertarik dengan Terlirik lah ya. Kalau nontonnya nonton silahkan, yang enggak ya enggak apa-apa itu. Prinsipnya seperti itu. mau menghujat juga silakan. Menghujat Jadi silakan. monggo. Asal jangan datang ke rumah. Nah ini yang bikin saya penasaran Mas. Ini kita dari konten musik dulu. Ya. Jenengan kan sebagai seorang pendidik, Ah. seorang guru, pernah nggak sih Mas ditanyain muridnya jenengan atau mungkin teman saya sama pengajar di masa lalu jenengan sebagai seorang pemusik metal, atau mungkin Pak jenengan ternyata itu sangar gitu, pernah nggak sih? Atau mungkin beberapa murid jenengan ada yang tahu? Kalau dari- di murid-murid saya sekarang kan itu udah puluhan tahun loh. Istilahnya berapa tahun udah hampir 25, berarti kan hampir 15 tahun. Rata-rata untuk murid-murid yang sekarang tidak tahu bahwa kalau saya itu pernah di metal. Mungkin kalau murid-murid saya yang dulu-dulu itu tahu, pernah juga tahu. Kalau teman-teman juga tahu, kalau teman-teman satu kantor, teman-teman guru yang lain, kalau kenal saya dari awal itu tahu kalau saya seorang musisi juga, itu pasti tahu. Mungkin yang paling apa ya bikin teman-teman dan saya sendiri lah penasaran, kenapa tahun jenengan itu kok masih bertahan di musik? Mungkin kenapa kok nggak jenengan itu beralih ke apa ya Mas ya? Mungkin hal yang lebih Beralih ke bidang lain. Bidang lain, mungkin, oh. untuk, ya, apa? pengusaha atau Yang jelas waktu itu sebelum saya diangkat ke tahun kemarin di ASN, pokok saya itu di musik. Ini apa ini? Saya utamanya di musik. Guru waktu itu saya jadikan sampingan gitu. Kalau sekarang kan karena saya sudah menjadi pegawai yang definitif dari pemerintah, jadi ASN. Jadi yang pokok jelas saya itu sebagai seorang pengajar. Nah, musik itu saya jadikan sampingan gitu. Kenapa saya tetap berada di musik? Karena kan yang untuk pekerjaan paruh waktu dari saya kan pekerjaan paruh waktu. Saya ngajar biasanya dari pagi jam 7 sampai jam misalkan pulang jam 2. Jam waktu yang tersisa itu buat usaha yang lain itu apa yang sekiranya mungkin kan itu. Untuk kedepannya cuma saya mikirkan itu. Untuk pengusaha mestinya kita butuh modal yang besar. Nah, itu untuk jadi seorang petani mungkin dilalah orang di sawah laut kesel macam sawah wong pekerjaan kan saya paruh waktu setengah hari pun saya sudah
sudah bekerja tiap harinya gitu. Jadi saya mikir untuk setengah harinya untuk saya buat apa, itu saya iseng-iseng di musik gitu. Mungkin untuk Daru sendiri kebanyakan juga hajatan Sudah tuh sekarang kan juga saya berkurang toh. Oh. Setelah saya jadi ASN kemarin tuh jadwal saya sudah berkurang, tidak seperti dulu. Tidak beranilah, yang namanya kan sudah pegawai pemerintah, nanti takut kena hukuman disiplin, jelas itu. Kalau dulu masih Wiyata Bakti saya berani, Masih enak bahkan bandel. bolos saya bandel. 2 minggu 1 bulan tuh pernah. Iya kan, lagian kan untuk tanggapan sendiri kan biasanya kan juga hari Sabtu Minggu, kebanyakan gitu kan, Sabtu Minggu. Untuk Nggak hari mesti, nih di Jawa itu nggak mesti. Yang penting harinya bagus. Harinya bagus, Harus Sabtu. pas, kok muni bae, dinone ditentukan, dino apik, padahal ini semua hari apik. Iya itu. Padahal waktu dulu ya. yang jelas untuk musisi organ tunggal lah, musisi dangdut di musisi desa itulah yang di musisi yang main di tempatnya orang punya gaya. Itu yang libur total itu bulan puasa dan bulan Muharram, Suro seperti ini. Jadi tidak ada pekerjaan. Nah, mungkin ada teman-teman itu yang punya sampingan lain. Kalau ada yang juga pokoknya di musik punya sampingan yang lain juga ada. Tapi kalau saya kan enggak, pokoknya saya di ngajarnya musik itu sebagai sampingan. Kalau jam-jam tertentu, jam dinas, saya disuruh main di tempat juga udah bisa. Sekarang bisanya paling malam dengan minggu. Teman-teman yang mau ngejob juga sudah pada tahu. Tuh, waktunya sekarang udah berkurang, nggak seperti dulu. Lah mungkin Apalagi sekarang pandemi juga ya. apalagi sudah pandemi. Sistem mengajar udah daring itu ya. Iya, sekarang ajarnya kan daring. Efektif nggak sih Mas? Daring. Daring kalau itu wilayah tertentu. Kalau di wilayah saya kan saya ngajarnya di wilayah Bau, pedesaan. Daring kan dalam jaringan yang menggunakan internet lewat HP. Nah, di tempat saya ngajar itu kan anak-anaknya belum semuanya punya HP, makanya medianya kurang mendukung. Sebetulnya baik sih, Sebenarnya efektif di wilayah tertentu. wilayah perkotaan tertentu. lah. Kalau di desa nggak efektif, bahkan yang dikorbankan mungkin ya anak-anak di wilayah pedesaan untuk saat ini. Kalau ngomongin tentang pendidikan yang dikorbankan juga anak-anak di pedesaan. Pertama itu kalau dalam jaringan ya, kita tidak boleh dituntut, kita tidak boleh melakukan pendidikan tatap muka langsung. Kita harus sesuai protokol, sesuai anjuran menteri lah. Kita belajarnya online. Padahal di satu sisi itu ada sisi yang lain yang kelemahannya. Pertama, medianya kurang, masih banyak di desa-desa itu anak-anak belum punya HP. Bahkan orang tuanya ada HP-nya orang tuanya, ada orang tuanya yang juga belum punya HP. Yang punya HP kendalanya di internetnya, akses internetnya, mungkin sinyal juga, mungkin juga kuotanya. Kan internet kan juga pakai kuota bos. Nah, nih dan di sora jalan gitu. Ya yang ngakalinya guru. Nah, gurunya harus aktif. Misalkan gurunya home visit mungkin itu. Ya. Jadi tidak untuk di desa pembelajaran misalnya di wilayah saya saja tempat saya ngajar itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tapi keluhan-keluhan itu jenengan pernah jenengan dengerin nggak dari orang tua murid sendiri dari pernyataan jenengan tadi loh. Mungkin Mas kok kalau sinau angel karena sinyal. Kalau gitu, di tempat saya tidak ada, tapi mungkin di sekolah lain ada orang yang protes, orang tua yang protes. Sekolah. Karena ada dua sisi, maksudnya begini. Dari satu pembelajaran online itu ada yang menyikapinya dua, ada yang lain. Contohnya banyak sekali kalau ada di wilayah tertentu dan sekolah tertentu itu tidak diberi pekerjaan atau tugas online. Itu ada orang tuanya yang protes. Loh, sekolah kok ora dikei tugas, PR gitu ya. Ora dikei PR. Iki kon ngopo? Gitu. Ada di sekolah lain, di tempat yang lain justru diberi tugas terus. Itu ada orang tua yang protes juga.
tugas terlalu wong murid kadang kayak tugas sing mumet wong tuane. sing mumet wong tuane. Sing sekolah murid apa wong tuane. Jadi untuk saran saya untuk pengajar ya harus kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Ya, jangan terlalu banyak istilahnya kalau di SD lah. SD janganlah terlalu membebani banyak dengan tugas-tugas yang kita Sesuaikan lah Mas ya. Ya semoga pemerintah segera cepat. Ya itu kan istilahnya begini, kalau kita memberi tugas itu kan tidak memberi pelajaran, kita memberi tugas kan tidak memberi pelajaran. Biasanya itu fenomenanya itu guru-guru itu jarang memberi pelajaran. Kalau online itu kan kita beri tugas, Iya, memberi tugas. bukan memberi pelajaran. Karena pembelajaran itu ya efektifnya lewat tatap muka. Kalau Ya, sekolah hanya untuk memberi tugasnya. buat apa? Buat apa? Kalau sekolah untuk pintar, Google lebih pintar. Google lebih pintar benar. Semoga pemerintah. Tapi bukan kadang sih, saya sering menemui teman-teman saya yang sudah mempunyai anak yang SD lah, itu secara enteng tugas-tugas itu malah dikerjakan oleh orang tuanya gitu loh Mas. Jadi si anak itu enggak diarahin, ini ada tugas katakanlah untuk malam kan biasanya kalau anak kampungan ngaji ya Mas ya. Kalau jam siang kan ada tugas itu, yaitu para orang tua itu malah Ya, biar itu- mereka sendiri ya, yang itu- mengerjakan. Ya itu buruknya itu tidak bagus untuk perkembangan anak. Yang mau pinter siapa? Nah, Kan berarti itu. orang tuanya berpikiran cuma sebatas tugas, kewajibannya itu tugas. Ketika tugas sudah dikirim ke guru, berarti kewajiban anak itu sudah selesai. Itu kan. Berarti kan yang dipikirkan cuma itu, tidak untuk kedepannya anak itu pengetahuannya bagaimana. Itu. Yang kita dapat dari pembelajaran tatap muka kan mungkin transfer ilmunya itu kan lebih enak daripada kita. Dan guru tahu si murid itu seperti apa psikologisnya gimana. Dan ini Mas satu Ya. lagi, mungkin jenengan sebagai seorang pengajar boleh dijawab dan boleh enggak. Saya pernah mendapatkan sebuah keluhan ini. Sekolah we ora gitu kan. Dan dulu kan hampir nggak ada tugas. Sekolah we ora, kenapa saya ditarik bayaran gitu loh. Ada yang mengeluh seperti itu. Bukan mengeluh ke saya, tapi di sebuah perkumpulan itu ada yang mengeluh seperti itu gitu loh. Kalau di SD itu jarang ada biaya sekarang. Mungkin yang itu yang dibicarakan itu mungkin sekolah tapi di lingkungan swasta mungkin ada. Kan sekolah kan ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Kalau di negeri untuk tingkatan SD, SMP itu tidak ada biaya sekarang kan. Free karena kan ada dana BOS itu semua sudah tercover. Jadi mungkin banyak saya kemarin juga mendapati seperti itu di internet. Ada sekolah prai kok izin bayar bulanan. Nah, itu mungkin yang protes itu tidak mempelajari yang sekolah yang mana dulu gitu. Jadi mungkin yang protes itu jelas mungkin sekolah swasta mungkin. Swasta kan masih ada uang gedung, uang bulanan dan sebagainya. Kalau di negeri SD, SMP negeri itu tidak ada. Semuanya ada. Tapi saya pengen mengucapkan salut yang tinggi buat guru-guru yang menyingkapi pandemi ini dengan cara yang lebih ada yang mungkin menemui murid satu-satu, ada yang kayak privat gitu loh Mas. Kami kan mengucapkan terima kasih buat guru-guru yang seperti itu. Mungkin Dan satu lagi mungkin ya pesannya buat guru-guru, kalau di grup WhatsApp itu kalau dikomplain orang tuanya jangan marah-marah. Ya. Itu teman-teman saya juga gitu. Bijak. Teman-teman yang saya guru itu kan ada juga yang aktif di sosmed. Apalagi ibu-ibu sih biasanya yang baper. Ya mungkin nih ada orang yang protes ya. Seharusnya kita harus bijak lah menyikapi seperti itu. Kan tidak kita bisa menuruti semua keinginan orang, jelas itu. Itu. Dan mungkin jangan mudah kita curhat di medsos lah bagi para guru-guru, teman-teman. Ini untuk saran saya untuk teman-teman yang mungkin nonton di acara ini yang sama dengan profesi saya, jangan mudah untuk baper yang pertama di sosmed. Ketika ada yang orang ngeluh tentang apa, jangan langsung di komentari lah,
Alangkah baiknya seperti itu kita. Baper sih boleh, tapi ya implisit dikit lah ya, sarkas dikit nggak usah, jangan terlalu eksplisit. Gini, Kalau menurut saya, kalau mendapatkan komplainan dari grup itu malah kita seakan-akan cuma sekedar membaca kan. Coba kalau pas rapat orang tua gitu, dapat komplain langsung, mungkin malah nggak berani. Mungkin malah nggak berani ya. iya, soalnya langsung dia kalau orang banyak. Ya, mungkin itu ada dua sisi itulah yang mesti Ya namanya manusia ya kan, ya, kembali lagi. dunia luas. Kalau intinya sih daring itu mudah-mudahan pemerintah itu tahu lah kalau kelamaan seperti ini kan korbannya anak bangsa juga, penerus bangsa mas, penerus bangsa, yang jelas seperti itu. Mungkin untuk anak-anak sekarang itu untuk mendapatkan akses ilmu sebetulnya mudah. Kita tinggal buka Google. Semua muncul ilmu apa saja. Iya, semua pertanyaan. Tapi yang dibutuhkan anak-anak bukan itu. Yang dibutuhkan anak-anak mungkin Tatap muka kasih sayang, tatap muka yang itu tidak dapat diperoleh dari Google. Itu mungkin itu perhatian, kasih sayang, mungkin empati dengan teman-teman, sosial itu kan tidak dapat didapat dari Google. Kalau sebatas pengetahuan itu mungkin bisa diakses. Sekarang gurunya lebih pintar, lebih pintar Google, gurunya kalah. Tapi yang tidak bisa didapat dari Google mungkin yang itu saya utarakan tadi, empati, sosial, rasa kebersamaan. Nah itu harus didapatkan dari pembelajaran dari guru. Jadi tidak mungkin kok guru bisa suatu saat akan digantikan dengan mesin. Ya tidak bisa. Ya semoga pemerintah cepat ini ya menemukan cara yang lebih efektif, dan semoga pandeminya juga cepat berakhir. Amin. Mungkin solusi paling baik. Dan mungkin yang terakhir ini, Albert Mas Bawor, mungkin sedikit saran ataupun sedikit tips lah untuk entah itu musisi, entah itu seorang guru atau orang tua murid, pokoknya semua kalangan di masa pandemi ini. Untuk musik pekerja seni sendiri. Untuk pekerja seni ya kita harus bisa berpikir lebih kritis lah, jangan adaptif dengan keadaan. Kita jangan sedikit-sedikit menyalahkan keadaan, menyalahkan yang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan kebijakan. Kita harus adaptif dan kita punya otak untuk berpikir. Dan sekiranya kita tidak bisa bekerja dalam satu bidang ini, kita mencari bidang yang lain. Jangan mengandalkan pemerintah terus. Ya, lagian apa yang mau diandalkan? Aduh. Mungkin itu. Semuanya juga terdampak, bukan hanya di kalangan satu. Semua kalangan sedang. Ya ini bukan saya karena mungkin teman-teman ya, karena saya mungkin sudah ada pekerjaan yang lain, mungkin bukan seperti itu, tapi ini hanya saran. Sekiranya bisa dipakai ya monggo, kalau tidak ya monggo. Kalian kalau terus kurang adaptif ya kalian semakin terpuruk dalam keadaan ini. Betul. Karena kita juga tidak tahu batasannya sampai kapan itu tadi. Kalian kalau masih terpuruk dan seterusnya akan terpuruk. Mending kita untuk mencoba untuk berpikir untuk lepas dari keadaan ini. Sip. Ini untuk musilan, untuk pengajar, seorang pengajar sendiri. Tipsnya untuk guru lain, untuk murid-murid, orang tua murid, wali murid. Tips yang pertama untuk murid-murid itu kan sekarang eranya dari online. Ya mudah-mudahan murid-murid itu dengan adanya pembelajaran online semakin membuat murid-murid itu cerdas, karena kan sekarang belajar lewat internet. Mudah-mudahan yang diakses juga banyak pengetahuan yang dari internet itu. Murid-muridnya hasil dari pembelajaran online itu semakin cerdas itu. Yang pertama sarannya untuk murid-murid itu kan yang tadinya gaptek mungkin kurang tahu dengan internet, tidak tahu dengan apa itu WhatsApp. Kan di WhatsApp itu kan juga mengirimnya lewat aplikasi, banyak aplikasi toh. Akhirnya juga murid-murid dan orang tua itu kan secara tidak langsung harus dan wajib akhirnya bisa juga. Akhirnya itu manfaatnya dari pembelajaran online mungkin itu.
mungkin untuk orang-orang tua, mohon ibu bapak yang ada di rumah yang punya anak-anak yang masih sekolah, anak-anak itu kan penerus bangsa untuk penerus masa depan Indonesia semuanya ya. Kita arahkan dan kita didik sebaik mungkin, jangan sampai anak-anak tunas bangsa itu ada di jalur yang salah. Mungkin itu, jangan sampai anak-anak generasi masa depan itu menjadi generasi yang tumpul, generasi yang tumpul, yang lemah, yang tidak punya semangat untuk belajar. Kita sebagai orang tua yang di rumah, kita harus selalu memberi semangat pada anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang mempunyai jiwa daya saing lah, karena kan era sekarang kan persaingan. Ya, kalau kita kalah dalam bersaing, mungkin kita akan terus kalah, itu kita tidak akan mendapatkan posisi yang terbaik gitulah. Eranya sekarang kan kompetitif. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa menjadi anak-anak yang sukses lah, itu harapan saya itu untuk teman-teman di pengajar. Untuk teman-teman pengajar, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, jangan baper, jangan mudah curhat, jangan mudah terpancing oleh netizen. Rata-rata teman saya itu yang guru yang aktif di medsos itu dikit-dikit ditanggapi. Kalau kita selalu menanggapi semua netizen, capek kita. Itu kan hanya suara mereka menyampaikan aspirasi, ya biarkan mereka menyampaikan aspirasi, itu hak mereka. Kita harus koreksi aja lah. Misalnya kita sudah melakukan yang terbaik, ya sudah, itu melakukan terbaik. Peduli amat yang mereka komentari tentang apa yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, itu sesuai metode dan mungkin tupoksi kita sebagai guru lah, itu saja. Menyesuaikan porsi lah ya. Sesuai porsi, supaya itu tugas dan pokok fungsi kita sebagai guru. Kalau ada orang-orang yang mungkin kurang puas dengan kinerja kita, itu adalah hal wajar. Mungkin dari semua orang, muridnya 40 kan ada 40 orang tua itu. Orang tua tidak semuanya mungkin merasa puas dengan pembelajaran dari teman-teman guru semuanya. Mungkin ada 1-2 itu yang protes, cara belajarnya kok begini. Ya mungkin tetap ada yang seperti itu. Tapi ya dikuatkan saja lah. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik sesuai tugas dan pokok fungsi kita sebagai guru. Kita terus menambah pengetahuan kita, mengimprove kompetensi kita sebagai guru. Itu nanti menjadi, semoga teman-teman guru menjadi guru yang terbaik gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin buat murid-murid ya, Anda kalau komentar itu ininya dipakai pas guru live di YouTube, jangan sembarangan. Soalnya ada kasus itu komentarnya, sadis. Gila itu. Yang saya heran itu di grup online itu kok tidak ada yang keluar ya. Saya capek dengan pembelajaran, saya keluar grup, live grup nggak ada. Semuanya tetap stay di grup. Itu yang uniknya itu. Kalau di grup-grup yang lain mungkin kan betahnya terus metu. Kalau di grup pembelajaran itu jarang yang ada yang keluar dari grup. Aku metu anakku kok piye? Aku metu anakku kok piye? Mungkin cukup sampai di sini Mas obrolan kita. Sebenarnya masih banyak lagi yang pengen tak durasi ya. Kalian pasti bosen kan. Masih banyak pengen tak gali dari Mas Bauer sendiri, pengalaman pribadi jenengan. Dari kita kan juga pernah ngobrol dulu ya Mas ya. Jenengan pengalaman sampean yang di sana yang gini-gini itu menurut saya orang lain tuh harus banyak belajar dari jenengan. Ya mungkin Mas Bauer ini. Beliau adalah tokoh inspiratif. Ya mungkin ada yang mungkin dari saya akan saya tambahkan. Ini selama berapa menit ini tayangan berapa jam, 1 jam ke depan ini. Kalau tidak salah. Banyak yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman, saya berbagi pada teman-teman. Mungkin ada yang menyinggung personal, ada yang menyinggung tentang teman-teman yang saya bicarakan tadi di depan. Saya minta maaf. Jika ada manfaatnya dari tayangan ini, podcastnya Mas Gofur dan Pungkas, mungkin bisa diambil teman-teman, bisa dipetik
jadi ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya. Kalau sekiranya tidak ada manfaatnya ya buang saja. saja. Kalau bisa menjadikan inspirasi teman-teman, alhamdulillah. Ya itu. Ya. Mudah-mudahan juga menginspirasi. Mudah-mudahan Cerita tayangan aja buat kita. podcast kedepannya selalu menginspirasi untuk teman-teman yang nonton Amin. nonton di channelnya Mas Pungkas. Karena kan jarang kan di area sini tayangan podcast interview seperti ini. Mudah-mudahan narasumber berikutnya akan lebih menjadi narasumber yang lebih bermutu dan lebih bagus lagi. Tuh. Bisa untuk kedepannya saya jadi narasumber lagi di pokok bahasan yang berbeda. Pasti. Itu tadi buat jenengan pokoknya saya minta maaf kalau udah ganggu ya Mas ya. Makasih udah ngobrol bareng sama kita ya. Dan buat teman-teman yang sekiranya mengenal Mas Bawor terus pengen tahu lebih dalam, mungkin bisa main langsung ke tempat Mas Bawor ya. Insya Allah Mas Bawor itu welcome. Jadi Mas Bawor itu enak buat jadiin temen ngobrol, enak buat temen sharing, enak buat jadi guru juga enak. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan acara ini. Mungkin ada sedikit tambahan dari Mas Gopur, monggo silakan. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Dan itu ada. Itu paling penting, Itu malah paling penting soalnya. sebenarnya Bagi kami pekerja seni ya. paling penting itu malah. Oke, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang tersinggung dari obrolan kita ya Mas ya. Ya. Kita semua minta maaf. Like kalau suka Like kalau video ini, suka. dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe. Komentar juga boleh, komentar baik, komentar buruk juga boleh. Nggak apa-apa. Silahkan, itu bebas. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Untuk Mas Gopur dan Mas Bawor, silakan mungkin kalau teman-teman dikatakan bye. Bye.